Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah metodologi penelitian yang kemarin kita membahas mengenai jenis-jenis penelitian, ya. Itu ada sampai terakhir ada penelitian sejarah, ya. Kemudian nanti kita akan melanjutkan di sini penelitian menurut tingkat eksplanasi, ya. Kalau tadi jenis-jenis penelitian, kita akan membahas mengenai yang ketiga adalah penelitian menurut tingkat eksplanasi. Kita definisikan dulu apa itu tingkat eksplanasi. Eksplanasi pada dasarnya adalah tingkat penjelasan, ya. Artinya menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Biasanya dalam istilah dalam penelitian itu ada variabel dependent, variabel terikat, dan variabel independent. Jadi biasanya variabel independent, ya, variabel bebas itu akan mempengaruhi variabel dependent, yaitu variabel yang terikat. Misalkan begini, penyebab daripada kemiskinan di masyarakat adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan adalah yang disebut dengan independent variable. Jadi lapangan pekerjaan itu independent variable, variabel bebas yang mempengaruhi kemiskinan di masyarakat, ya. Kemiskinan di masyarakat itu namanya dependent. Jadi lapangan pekerjaan itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Nah, itu contoh, ya, menjelaskan antara variabel dependent dengan variabel independent. Oke. Nanti kita akan menjelaskan dua variabel ini, yaitu variabel yang satu variabel, ya, yang disebut dengan penelitian deskriptif. Oke, kita jelaskan dulu di sini katanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan, ya, untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lainnya. Jadi dia tidak punya dua variabel, ya. Dia hanya punya satu variabel mandiri, ya. Oke, sebagai contoh begini misalnya. Contoh judul penelitian deskriptif, ya. Pengembangan sistem informasi berbasis artificial intelligence. Nah, ini adalah satu variabel, ya. Sistem informasi berbasis artificial intelligence ini satu variabel. Kalau ini bukan variabel, pada Dinas Kominfo Indramayu itu bukan variabel, tapi ini adalah keterangan tempat penelitian, ya. Nah, jadi judul ini satu variabel ini, sistem informasi berbasis artificial intelligence. Ini satu variabel, ya. Saya berikan contoh misalkan. Kayak tadi saya mengatakan bahwa pengaruh lapangan pekerjaan terhadap tingkat kemiskinan di masyarakat. Lapangan pekerjaan itu adalah variabel pertama atau yang disebut dengan variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, dan tingkat kemiskinan adalah variabel kedua. Tapi berbeda dengan judul yang ini. Nah, ini adalah satu variabel. Karena dalam judulnya hanya tidak membandingkan, hanya menjelaskan sistem informasinya saja. Bagaimana cara mengembangkan sistem informasi di Dinas Kominfo Indramayu. Nah, berbeda dengan yang kedua, yaitu yang disebut dengan penelitian komparatif, ya. Di sini penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan dua variabel yang memiliki hubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi, ya. Saya beri contoh demikian. Pengaruh sistem informasi pengolahan data kependudukan. Nah, ini satu variabel nih. Ini variabel pertama. Oke, bukan satu variabel, maaf, ini variabel pertama. Sistem informasi pengolahan data kependudukan. Ini variabel pertama.
ini berpengaruh terhadap efektivitas hasil laporan. Nah, jadi variabel pertamanya adalah sistem informasi pengolahan data kependudukan, ya. Variabel keduanya adalah efektivitas hasil laporan. Kalau di Disdukcapil itu adalah bukan variabel, tapi keterangan tempat objek penelitian atau keterangan tempat penelitian. Jadi ini judul komparatif ini saya ulangi lagi membandingkan dua variabel. Variabel pertama, ya, variabel 2. Jadi kalau kita lihat arti daripada judul ini, ya, arti daripada judul ini, ya, ini maaf tadi. Oke, saya ulangi lagi. Contoh penelitian komparatif yaitu pengaruh sistem informasi data kependudukan. Nah, ini variabel pertama, ya, sistem informasi pengolahan data kependudukan. Efektivitas hasil laporan itu variabel kedua. Jadi kalau di Disdukcapil ini bukan variabel tapi keterangan tempat atau keterangan tempat objek penelitian. Jadi kalau kita lihat judul ini disebut komparatif membandingkan kan ya. Jadi di sini apakah sistem informasi pengolahan data kependudukan berpengaruh terhadap efektivitas hasil laporan? Nah, jadi di situ dua. Seperti saya tadi memberikan contoh secara lisan, pengaruh lapangan pekerjaan terhadap angka kemiskinan. Nah, itu adalah dua variabel. Beda dengan yang pertama. Ya, di sini tidak ada kata-kata pengembangan sistem ini, tidak ada kata itu berpengaruh kepada apa, tidak. Tapi hanya menjelaskan ini saja, pengembangannya saja. Tapi yang judul kedua disebut dengan penelitian komparatif, ya, ini memiliki hubungan antara variabel sistem informasi pengaruh tidak terhadap efektivitas hasil laporan, ya. Oke, selanjutnya adalah ada penelitian yang lebih dari dua variabel, ya. Kalau tadi yang komparatif itu bersifat dua variabel, ya, sistem informasi pengolahan data kependudukan pengaruh tidak terhadap efektivitas hasil laporan. Nah, kalau penelitian asosiatif itu lebih dari dua. Makanya di sini definisinya penelitian yang bersifat membandingkan variabel penelitian lebih dari dua variabel. Saya berikan contoh di sini, ya, judul penelitiannya, yaitu di sini peranan pemasaran online berbasis website. Nah, ini variabel satunya, pemasaran online berbasis website, ini variabel satu. Variabel duanya untuk meningkatkan omset. Ini omset itu variabel kedua. Variabel ketiganya yaitu biaya operasional. Jadi ada tiga variabel di sini. Pemasaran online berbasis website, ya. Kemudian omset penjualan variabel kedua. Variabel yang ketiga adalah biaya operasional. Jadi kalau kita artikan judul ini yaitu apakah pemasaran online berbasis website bisa meningkatkan omset, variabel keduanya, ya, bisa meningkatkan omset, atau bisakah menekan biaya operasional. Jadi ada tiga variabel, saya ulangi lagi, pemasaran online berbasis website, omset penjualan, dan biaya operasional. Sebab nanti setelah bab ini, nanti pemahaman kita lebih dipertajam lagi. Setelah bab ini kita akan mencoba membuat penelitian dua variabel, ya. Tentu dua variabel itu nanti dengan alat analis statistik, ya, untuk menghitung analisanya. Mungkin Anda pada semester, saya lupa, semester 3 dan 4 itu Anda memperoleh mata kuliah statistika. Nanti digunakan lagi dalam metode penelitian ini. Oke. Selanjutnya yang keempat, dalam penelitian itu pasti membutuhkan yang namanya data, ya. Di sini kita tidak bisa menghasilkan sebuah informasi apabila kita tidak memiliki data. Sebab sebuah keputusan akan ada apabila ada informasi. Informasi akan ada
apabila ada input dan proses. Oke. Sumber data dalam penelitian yang pertama adalah data primer. Adalah data yang langsung berkaitan dengan objek yang diteliti sehingga menjadi sumber utama dalam penelitian tersebut. Nah, nanti saya jelaskan di contoh baru Anda mengerti ya di sini ya. Data sekunder adalah data ya yang tak langsung dari objeknya tapi masih berkaitan menjelaskan objek penelitian tersebut. Saya berikan contoh demikian. Misalnya, beberapa kelompok peneliti arkeolog ya dan sejarawan sedang meneliti tentang di mana pusat kerajaan Majapahit. Taruhlah ini adalah penelitian di bidang arkeologi dan sejarah ya untuk mencari di mana pusat kerajaan Majapahit. Untuk itu, peneliti berusaha mencari membaca prasasti. Nah, tentu prasasti itu bukan prasasti yang dibuat zaman sekarang seperti souvenir, bukan. Tetapi prasasti yang dibuat ketika zaman Majapahit dulu. Tentu kalau orang arkeolog mengerti ya, ada yang namanya radiokarbon. Dengan radiokarbon itu bisa akan memperkirakan berapa usia prasasti tersebut. Ternyata misalkan setelah radiokarbon batu prasasti itu usianya perkiranya sama dengan kerajaan Majapahit ya. Maka prasasti yang ditemukan oleh para arkeolog dan sejarawan tadi ya dan betul-betul peninggalan Majapahit dan itu mencari itu yang disebut dengan data primer. Jadi prasasti tadi data primer ya. Karena langsung berkaitan bercerita yang ditulis langsung pada zaman Majapahit tentang kerajaan itu. Nah, ada juga di sini yang kedua yaitu data sekunder. Nah, data sekunder itu adalah si sejarawan dan arkeolog itu mendapatkan data juga, tetapi datanya dari referensi dari buku-buku sejarah yang ditulis oleh para sejarawan Belanda ketika masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi tulisannya sejarawan. Nah, sejarawan itu kan bukan pada zaman Majapahit, tapi dia juga menjelaskan tentang Majapahit ya. Ini Belanda ya, zaman Belanda ya. Zaman Belanda dengan Majapahit kan berbeda ya, jauh beda pemerintahan Hindia Belanda. Karena waktu itu Hindia Belanda juga banyak sejarawan. Nah, jadi buku-buku ini adalah disebut dengan data sekunder. Oke, kalau Anda belum mengerti begini, saya berikan contoh begini. Misal, kita misalkan pengen mensurvei misalkan kita di bidang marketing ya, membuat mainan untuk anak-anak. Apa yang kira-kira anak sukai terhadap mainan tersebut? Mainan jenis apa? Misalkan Anda sebagai marketing mainan anak-anak. Tentu Anda akan mensurvei. Siapa yang disurvei? Anak-anak. Karena mainan itu untuk anak-anak. Anak-anak itu adalah data primer. Tetapi kalau Anda menanyakan kepada ibunya, itu berarti data sekunder. Karena tidak langsung berhubungan dengan objek. Atau Anda membaca buku misalkan tentang tren anak-anak zaman sekarang, kecenderungannya suka pada mainan apa. Nah, itu adalah data sekunder. Tapi ketika Anda mencari survei kepada anak-anak, itu adalah yang disebut dengan data primer. Ya. Jelas ya di sini, jadi ada data primer dan data sekunder. Oke, di sini adalah jenis data dalam penelitian ya. Jenis data dalam penelitian ada yang bersifat data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa angka atau jumlah, data kualitatif tidak berbentuk jumlah. Misal begini, data mengenai omset, data mengenai jumlah penduduk, data mengenai biaya, data mengenai keuangan, data mengenai angka nominal dan sebagainya. Itu adalah data kuantitatif yang hubungannya yang berbentuk numerik, berbentuk angka, jumlah. Kalau data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka. Misalkan begini, hasil penelitian masyarakat Indonesia tidak menyukai misalkan minuman beralkohol misalkan. Misalkan data di penelitian menunjukkan bahwa
para wanita lebih menyukai misalkan produk berwarna pink misalkan. Nah, itu adalah data-data yang bersifat kualitatif. Misalkan menunjukkan apa saja sih? Misalkan rasa suka atau tidak suka, rasa semangat, puas atau tidak puas. Nah, itu biasanya yang disebut dengan data kualitatif, tidak dalam bentuk angka. Nah, bagaimana kriteria penelitian yang baik? Ya, di sini ada beberapa kriteria penelitian yang baik. A, kriteria penelitian yang baik itu yang bersifat kritis dan analitis. Di sini, apa itu kritis? Kritis itu adalah dia menilai sebuah objek yang ditelitinya tentu dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali penelitian tersebut. Makanya biasanya orang-orang kritis itu di kepalanya selalu ada question mark yang besar, tanda tanya yang besar, ya. Jadi dia selalu ingin bertanya tentang problem-problem yang dihadapi oleh objek yang diteliti. Analitis, dia bersifat analitis, menganalisa, berpikir, ya. Apa yang akan terjadi, sebab yang namanya penelitian itu bisa ada karena ada problems, ya, adanya masalah. Jadi menganalisa masalah tersebut. Kemudian jelas dalam penelitian kita butuh konsep dan teori. Sama halnya seorang ahli sejarah, dia tidak bisa menyimpulkan sebuah sejarah kalau dia tanpa teori. Misalkan teori mengenai tulisan kuno, teori mengenai perhitungan menggunakan radiokarbon misalkan dalam arkeolog, ya. Nah, sama halnya misalkan ketika orang melakukan penelitian mengenai pengen menemukan sebuah vaksin, maka dia harus mempunyai teori-teori tentang genetika, teori tentang virus, teori tentang persebaran penyakit dan sebagainya. Nah, dia harus punya teori. Makanya ada sekolah, ada perguruan tinggi, ada program studi. Pendidikan formal itu pasti punya teori, ya. Teori itu adalah supaya memiliki kerangka berpikir menurut teori, walaupun teori itu sebetulnya bisa salah, ya. Tetapi teori itu salah juga harus dibantah oleh teori yang lain yang bukan sekedar debat kusir, tetapi teori itu adalah hasil penelitian lagi. Nah, itu membuat konsep dan teori. Jadi tidak akan ada teknologi kalau tidak ada teori, ya. Maka di sini membuat konsep dan teori. Makanya Anda nanti di bab 2 dalam penulisan TA itu ada yang namanya landasan teori, karena ciri ilmiah itu harus berlandaskan teori. Kemudian menggunakan kata-kata yang tak multitafsir. Ya, dalam karangan itu ada karangan bebas, ya, ada karangan terikat. Kalau karangan bebas mungkin Anda pernah membaca sebuah puisi, sebuah novel, sebuah cerpen atau cerita fiktif. Itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang personifikasi, bahasa-bahasa kiasan. Makanya tidak aneh dalam sebuah novel misalkan judulnya cuman 5 cm misalkan, atau judulnya misalkan mengenai ilalang, satu kata saja, ya. Nah, jadi di situ karena dalam novel itu ketika orang membaca itu boleh multitafsir, tapi kalau dalam karya penelitian tidak bisa, ya. Judul itu harus lengkap, tidak dalam berbentuk personifikasi. Maka ketika menulis karya ilmiah, Anda tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa indah, menggunakan bahasa-bahasa yang multitafsir, tapi bahasa-bahasa yang perkataannya itu harus jelas bisa didefinisikan. Kalau puisi kan gak harus didefinisikan, semua multitafsir. Nah, itu, ya. Selanjutnya adalah memiliki metode. Ya, dalam penelitian ada metode, ada tahapannya, ada caranya, ya. Mungkin seorang ahli sejarawan dalam menentukan umur sebuah bangunan, mungkin dia punya metode sendiri. Orang ahli ekonomi meneliti tentang resesi ekonomi, dia punya metode sendiri. Jadi metode itu langkah-langkah atau cara-cara dalam melakukan penelitian, ya, sistematis, ya, berurutan. Selanjutnya adalah
objektif. Ya, apa itu objektif? Seorang peneliti itu harus melepaskan dari keinginan-keinginan pribadinya, tetapi dia harus tunduk kepada hasil penelitian yang dia peroleh. Misalkan begini, Anda adalah seorang survei market, ya. Anda ingin mensurvei, disuruh oleh perusahaan Anda mensurvei sebuah warna apa yang diinginkan oleh laki-laki apabila perusahaan mengeluarkan sebuah produk motor baru. Anda mensurvei. Keinginan pribadi Anda, pengennya Anda punya warna hitam, ya. Tetapi hasil survei menunjukkan ternyata laki-laki warna merah. Tapi karena Anda sukanya warna hitam, maka hasil penelitiannya Anda harus warna hitam. Nah, itu namanya seorang peneliti tidak objektif, ya. Walaupun peneliti itu punya keinginan, tapi dia harus tunduk dengan hasil penelitiannya tersebut, ya. Makanya ada istilah begini. Seorang peneliti itu bisa salah, tapi tidak boleh bohong terhadap hasil penelitiannya. Nah, itu namanya yang bersifat objektif. Selanjutnya penelitian harus masuk akal, ya, harus masuk akal, bisa dijelaskan secara rasional, ya, terjadinya bagaimana. Misalkan begini, Anda meneliti batu, misalkan sebuah batu akik dimasukkan ke dalam air dan itu bisa menyembuhkan orang sakit batuk misalkan. Nah, kemudian Anda tidak bisa menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Apakah airnya terjadi perubahan molekul? Apakah senyawa air itu berubah? Anda tidak menjelaskan, bahwa hanya Anda menjelaskan ini pasti. Oh, tidak bisa. Dalam penelitian harus dijelaskan mengapa itu bisa terjadi secara rinci. Makanya di sini kan ada metode yang sistematis, bisa dijelaskan secara rasional. Kemudian juga peneliti harus independen hasil penelitiannya, ya. Jadi peneliti itu tidak bisa misalkan dia dibayar oleh penguasa misalkan, atau dibayar oleh pemerintah, hasil penelitiannya harus sesuai dengan penguasa atau pemerintah, bahwa aslinya sebenarnya peneliti harus punya idealisme, ya. Dia harus tetap jujur pada hasil penelitiannya, walaupun dia under pressure, dalam tekanan misalkan dan sebagainya, itu harus jujur dari hasil penelitiannya. Kalau seorang peneliti yang memiliki idealisme atau pengabdiannya pada ilmu pengetahuan, dia tidak akan tunduk pada siapapun. Tunduknya adalah pada hasil penelitian. Nah, jadi itu makanya di sini sampai G itu adalah kriteria penelitian yang baik, ya. Mungkin sampai di sini dulu mata kuliah metode penelitian, ya. Nanti ke depan nanti kita sambung lagi dengan materi penelitian terhadap dua variabel. Untuk pengganti absen biasa nanti saya akan berikan sejumlah pertanyaan, kemudian Anda tulis, kemudian Anda kirim secara kolektif. Nah, itu adalah sebagai pengganti nilai absen. Nah, nanti paling lambat dikumpulkan dan jam berapa nanti saya tulis di dokumen tersendiri. Terima kasih, sampai di sini dulu materi kuliah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.